Halo, Assalamualaikum teman-teman The Ride Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat nih keluarga. Jadi hari ini seneng banget akhirnya kita bisa kembali lagi datang ke Gias 2021 di ICE BSD. Teman-teman mungkin di hari pertama ini juga udah ada yang langsung nonton, tahu update-nya, ada mobil apa aja. Tapi gue akan muter ke beberapa hall yang ada di sini, terutama untuk yang kendaraan roda 4-nya. Dan gue akan kasih lihat ke teman-teman apa yang menurut gue pribadi menarik. Ya udah, kita mulai cek satu-satu ya. Ikutin terus sampai habis. Jadi pertama kita ke booth-nya Toyota, teman-teman. Di booth Toyota, mungkin yang paling banyak orang pengen lihat adalah GR Yaris. Tapi yang pertama pengen gue samperin dulu adalah Toyota Agya yang dipakai adek gue balap di ISOM ya. Untuk balap touring di Sentul yang ikutnya di kelas 1200. Nah ini mobilnya emang bener-bener yang aktual dipakai balapnya teman-teman. Dan gue seneng banget karena tiap tahunnya ya sekarang Toyota ini juga menghadirkan Toyota Gazoo Racing atau yang divisi balapnya. Jadi nggak cuma mobil balapnya aja, tapi juga mobil-mobil GR atau high performance lainnya ya. Kayak misalnya GR Yaris yang udah pasti banyak orang pada pengen lihat langsung. Terus ada GR Supra juga. Dan di sana ada juga Toyota Yaris yang digunakan balap ISOM. Kita lihat yuk. Wah, ganteng banget teman-teman. Yaris ini dipakai sama temen gua, Demas Agil dan Mas Hari Dharma. Ini cuma nama adek gua Jordan Johan ikutan di sini untuk namanya, tapi sebenarnya pakai yang Agya tadi. Seneng banget sih teman-teman dengan mereka ngebawa mobil balapnya ke sini. Jadi kurang lebih tuh kayak lebih mengenalkan dunia balap ke halayak luas ya. Jadi nggak cuma mobil-mobil yang normalnya aja, tapi mobil balapnya ikut dikenalkan di sini. Yang berikutnya teman-teman, baru coba nih kita samperin GR Yaris. Ini sebenarnya warna merah, salah satu warna favorit gua. Walaupun kalau yang rally kayaknya lebih cocok yang warna putih ya kita pakainya. Sebenarnya GR Yaris ini banyak juga teman-teman yang penasaran. Ini apa dipakai di WRC beneran? Karena kalau yang sekarang ada di WRC, bentukannya masih belum yang seperti ini teman-teman. Jadi sharing sedikit, GR Yaris ini sebenarnya mereka itu mempersiapkan untuk 2021 ikutan WRC. Tapi karena masa pandemi, jadi untuk R&D-nya itu dirasa masih belum cukup maksimal, sehingga di 2021 ini pakainya modelnya masih yang belum kayak gini teman-teman. Tapi seperti model yang dari 2020. Mestinya teman-teman, ini di 2001 disiapin yang GR Yaris untuk di WRC. Dan di tahun 2022 itu sudah menggunakan yang hybrid. Dimana kok yang hybrid itu, dia tetap menggunakan mesin aslinya, mesin gasolin ya, mesin bensin, tapi dikombinasi sama tenaga elektrik. Mesin bensinnya itu dipakai pas lagi rally, tapi kalau elektriknya itu dipakai saat kita berpindah antara SS atau keluar pedok. Jadi masih hybrid kombinasi teman-teman. Kita coba lihat yuk ke dalamnya. Oke, Assalamualaikum. Wah, begitu di dalam, gue langsung ngerasa ini bener-bener kayak siap buat rally ya. Gen rally-nya kental banget teman-teman di sini. Ngomongin GR Yaris yang kaitan lagi sama rally, jadi sekarang ini udah makin rame ya orang yang mulai membangun GR Yaris untuk rally. Mau di negara seperti Oceania, kayak Australia, New Zealand, maupun negara-negara lain yang ada di Eropa misalnya. Dan buat bocoran juga teman-teman, di Indonesia nanti insya Allah tahun depan 2022 juga ada rally handal kita yang menggunakan GR Yaris untuk rally. Dan mungkin sebenarnya boleh dibilang pembalap tersebut adalah salah satu yang pertama kali ya orang Indonesia yang punya GR Yaris. Tapi belinya di luar negeri langsung. Tungguin aja teman-teman, ini sedikit kisi-kisi dari gua. Jadi gue ngomong-ngomong juga penasaran banget sebenarnya untuk bisa test drive, tapi kita lihat aja nanti ya. Maksud gue sekarang nggak mau terlalu kayak keburu-buru. Kalau ada kesempatannya, alhamdulillah kita coba gas nanti. Tapi kalau sekarang emang belum ada kesempatannya, ya kita sambil tunggu aja. Nah teman-teman, ini juga banyak pada nanyain untuk gue bikin komparasi Fortuner terbaru dengan Pajero Sport terbaru. Emang belum sempat kejadian karena nyocokin jadwalnya yang agak susah, tapi doain aja bisa segera gue garap buat komparasinya. Ngomong-ngomong, gue sebenarnya udah sempat review walaupun masih yang varian TRD Sportivo, belum yang GR Sport. Tapi emang kalau menurut gue mungkin ya secara performa emang nggak akan berbeda ya, lebih ke kosmetiknya aja di sini teman-teman. Oh iya, ada kabar akan masuk Fortuner yang 1 GD atau 2800 cc turbo diesel.
Walaupun yang samping gua ini masih yang 2GD atau mesin 2400. Tapi kalau ngomongin mesin yang 1GD atau 2800 cc, gua sempat test drive di punyanya TTI, Fortuner yang akan dipakai di AXCR. Itu 1GD dan udah di-upgrade lagi internalnya. Tenaganya, torsinya luar biasa dan cukup membekas di hati gua. Jadi kalau nanti emang ada Fortuner baru yang mesin 1GD, itu menurut gua kayaknya buat gua coba pakai off-road tuh kayaknya menarik banget, teman-teman. Terus berikutnya teman-teman, ini salah satu yang jadi hot topic di sini. All new Avanza dan yang di sebelahnya ada all new Veloz. Kalau gue pribadi ngelihatnya secara bentukannya jauh lebih menarik sih ya daripada yang sebelumnya. Tapi mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu untuk informasi dan spesifikasi keduanya. Kalau yang belum, kalian bisa lihat di channel teman-teman media yang lain. Yang pasti kalau buat gue sih cukup menarik. Oke, paling gue akan coba muter lagi, kita lihat ke bagian sana ya. Berikutnya kita ada di booth-nya Daihatsu. Yang ada di sebelah gua, siapa yang nggak tahu Daihatsu Rocky. Warna kuningnya ngingetin gua ke Vitara SWB gua ya teman-teman. Kuningnya bener-bener sama. Nah, ngomongin Daihatsu Rocky, mungkin juga teman-teman nih banyak yang penasaran. Setidaknya kalau di dunia 4x4 atau komunitas off-road, banyak yang bertanya, dari Daihatsu Rocky yang tough ke Daihatsu Rocky yang sekarang ini menjadi crossover SUV kecil, kok rasanya kayak beda jauh ya, kayak apa ya, kayak jomplang banget. Yang dulu itu adalah kendaraan leather frame, mesin diesel, tenaganya juga lumayan besar ya untuk ukurannya dan tahunnya, dan cc juga besar. Sementara sekarang jadi sebuah crossover SUV yang ukuran kecil dengan mesin bensin. Jadi sebenarnya teman-teman, di Indonesia itu ada satu model yang terlengkap, namanya Daihatsu Rocky juga. Kodenya itu F300. Di mana F300 itu, dia itu udah berubah dari yang tadinya tough atau Rocky itu diesel, berubah menjadi mobil SUV dengan mesin bensin. cc-nya itu sekitaran 1600 dan dia itu ukurannya udah lumayan mengecil dibandingkan tough ya. Jadi sebenarnya kalau itu masuk ke Indonesia, itu lumayan bisa menjembatani ya antara yang dulu tough dengan Daihatsu Rocky yang sekarang. Nah, tapi kalau di booth Daihatsu, yang gue suka sebenarnya bukan Rocky yang ini, tapi Rocky yang ada di belakang gue sekarang ini, yaitu Daihatsu Rocky yang dinamakan Neo Retro. Stylenya ini lebih ke arah overland, teman-teman. Jadi sekarang emang semenjak pandemi tren overland itu lumayan rame, karena banyak keluarga yang pengen bepergian keluar ruang ya, atau kegiatan outdoor. Jadi mobil ini yang gue lihat yang diubah kayak misalnya velgnya, style yang udah lebih sporty, tepatnya lebih ke arah rally, dipadu sama ban AT ukuran 215. Ini velgnya ring 16, jadi mungkin di satu sisi sporty-nya masih tetap dapet ya. Selain itu yang gue lihat ada beberapa tambahan aksen di sini. Ada lampu sorotnya, LED sana, ada tambahan roof rack. Terus di atasnya diisi ada jerigen, ada matras buat camping, dan lain-lain. Sementara kalau di bagian depannya sih kurang lebih simpel aja ya teman-teman, minimalis. Biasanya ada juga sekarang yang coba dimodif dengan dikasih ada bumper-bumper pipa yang tipis, atau kalau mau lebih radikal lagi, biasanya ditambahin winch ya, yang mungkin posisinya agak dibikin ke dalam atau di balik grill. Tapi yang jelas, gua sebenarnya yang suka salah satunya adalah warnanya ya. Warnanya cukup unik, sebenarnya mengingatkan gua ke salah satu Land Rover Defender di sini. Nah, masih ngomongin buat style overland, di Nissan juga ada yang menarik teman-teman. Nissan Kicks e-Power yang dimodifikasi dengan style overland ya. Dimana sebenarnya konsepnya hampir sama kayak Daihatsu Rocky yang tadi, tapi gua ngeliat ada beberapa tambahannya. Kayak misalnya di bagian depan, dia dikasih ada bumper model pipa, cuma di bagian bawah aja minimalis, plus juga tambahan lampu sorot LED-nya. Sementara kalau untuk bagian samping, kita ngomongin buat sepatunya, ini juga sama kayak tadi, pakai ban AT juga ukuran 215, 65 dengan velg ring 16. Ini bedanya kalau tadi pakai Dweller AT, ini pakai BFG AT dengan velg gaya rally ya, pakai Speedline. Keren banget sih ini juga teman-teman.
Dan terus yang menariknya, dia di bagian atasnya ditambahin ada roof rack yang ditaruhnya adalah surfing board ya. Jadi kalau ada papan surfingnya kayak gini, kayak lebih cocok di bawahnya lebih ke yang daerah-daerah pantai ya, ketimbang kita bawa naik ke atas gunung. Sementara yang di bagian belakangnya, ini juga menarik teman-teman. Jadi ditambahin towing bar, di mana towing barnya itu ujungnya pakai model yang untuk bracket sepeda. Ini kalau gue ngeliat sih sebenarnya emang berarti fungsional banget ya. Kalau udah ada towing bar kayak gini, kita mau ganti buat narik trailer, tapi yang kecil ya kalau untuk ukuran kicks gini, atau mau buat dudukan sepeda, atau barang-barang yang lain yang bisa emang ditaruh di belakang, itu jadi praktis dan fungsional. Asik sih nih, pakai banget sekarang ya. Berikutnya, yang menarik buat gue, VW Tiguan Allspace yang Camping Edition nih teman-teman. Makin banyak yang nampilin mobil dengan konsep overland buat camping-camping, dan di sini nggak tanggung-tanggung karena perintilan buat campingnya nggak cuma sekedar kayak misalnya buat kita barbecue, buat kita kajian makanan, tapi juga ada roof tent-nya. Ini gue lihat produknya dari Darche semua. Ini adalah produk Australia yang menurut gue juga kualitasnya oke. Range produknya juga banyak, termasuk kayak kursi kayak gini. Terus masih ada juga velvet yang ukurannya lumayan besar. Sementara di sisi kanannya juga dipasangin awning. Emang sih cocok banget sih, walaupun di sini Tiguan itu front wheel drive. Kalau misalnya ada yang all wheel drive, mungkin bisa kita ajak lebih jauh lagi buat ke alam bebas teman-teman. Tapi so far sih emang udah oke banget sih, kombinasinya pas. Jadi si Tiguan ini kalau dibikin model-model kayak overland, menurut gue juga salah satu pilihan mobil yang masuk banget konsepnya ya, asik. Kalau di boot Kia, sebenarnya yang gue paling penasaran yaitu Seltos yang mesin diesel 1500 cc, tenaganya di atas 100 HP ya, torsi 250 Nm. Sebenarnya kalau untuk modelnya, gue lebih suka Sonet daripada Seltos. Tapi gue tuh cukup tertarik dengan SUV crossover yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi pakai mesin diesel. Karena mesin diesel 1500 tuh jauh lebih berasa lagi kalau kita pakai kendaraan yang ukurannya nggak terlalu besar ya. Nah, tapi di sebelahnya teman-teman, ini ada Sonet yang 7-seater. Ini emang sebenarnya kan udah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu juga, bukan baru hadir sekarang, tapi yang menarik pakai ban AT. Gue langsung ngebayangin kalau pakai Sonet, terus kita agak upgrade dikit bagian kayak velg, kita pakein velg-velg yang modelnya agak-agak rally style, pakai ban AT, kayak lucu juga ya teman-teman ya. Tapi kalau warnanya sih, gue lebih suka warnanya yang agak lebih netral aja ya. Cuma yang menarik itu dia, pakai ban AT di sini nih. Kalau di boot Mitsubishi, pasti yang jadi bintang utamanya expander terbaru ya. Dia facelift-nya menurut gue sebenarnya menarik. Tapi sebenarnya yang paling bikin gue penasaran, kalau nanti expander EP4 yang Mas Rifat, itu mukanya udah dibikin kayak expander terbaru ini. Kayak kalau menurut gue sih cocok sih teman-teman. Jadi muka yang baru expander, digabung sama body kit ala EP4-nya yang ngotak-ngotak dan lebih keluar, lebih keker, kayak sih masuk banget ya. Ya selama nanti untuk konstruksi body kitnya itu emang bisa maduin aja ya antara si body kit EP4 sama tampang barunya. Gue sih nunggu banget. Ya mungkin Mas Rifat semoga nonton ini, jangan lupa Mas, buruan diupdate ya dengan muka terbarunya nih di EP4 ya. Berikutnya teman-teman, kita di boot Isuzu. Dan ini adalah salah satu yang gue nanti ya, Isuzu MU-X sama Isuzu D-Max yang terbaru. Ini keduanya merupakan generasi terbaru teman-teman. Jadi bukan sekedar facelift. Dan buat mesinnya sekarang sama-sama pakai mesin yang 1900. Walaupun di ACC-nya udah turun, tapi yang sekarang ini untuk outputnya malah lebih gede. Dari yang sebelumnya 136, sekarang 150, torsinya sekitaran 350 Nm. Kalau gue lihat antara keduanya, ini speknya udah spek yang buat dipakai kerja di lapangan, di site. Jadi kayak misalnya di depan, si MU-X dia udah pakai ada bull bar-nya, sekaligus dengan winch-nya. Ini kayak keluaran dari Wild Forest ya teman-teman. Terus ini udah ada bracketnya buat kita naro si bendera tingginya, buat kayak di tambang misalnya. Lampu rotator dan lain-lain. Ban MT, Savero Komodo, dan
kalau gue lihat ya, kayaknya emang sekarang ini yang ditampilin di Gias udah emang lebih difokusin buat pasar komersial. Walaupun kalau kayak MUX ini sebenarnya buat kalau kita pakai di dalam kota di Jakarta, menurut gue sih stylishnya nggak kalah ya sama kompetitornya. Dan di antara kedua ini benar-benar gue penasaran juga buat nyoba, dan teman-teman juga pasti banyak yang penasaran gimana impresi berkendaranya versi dari gue sendiri. Tenang aja, tungguin aja, insya Allah kita akan coba untuk review langsung dan test drive nanti di lapangannya ya, di habitatnya kita akan cobain langsung teman-teman. Gue pengen lihat lebih detail lagi, kita coba lihat ke dalamnya dulu yuk sekarang ya. Oke, assalamualaikum. Haha. Wah, gue punya kenangan yang lumayan mendalam dengan MUX ya, karena waktu masih yang generasi pertama itu, yang kemarin itu, gue pakai cukup lama ya. Pengalaman yang menurut gue nggak terlupakan. Pakai SUV yang semuanya serba simple aja gitu teman-teman. Nggak terlalu banyak fitur elektroniknya yang bener-bener ngebikin kita pusing. Nggak banyak sensor segala macem. Terus solarnya juga irit banget. Dan kita bisa pakai solar yang kualitasnya nggak terlalu di atas banget ya, nggak terlalu yang premium banget gitu. Ini yang gue lihat emang dashboardnya sekarang bener-bener ya udah completely new ya, all new. Jadi ya gue sekarang duduk di dalam nggak berasa kayak pakai MUX yang sebelumnya. Biasanya kita masih suka nginget kayak masih berasa banget MUX ya. Tapi kalau yang sekarang jujur gue ngerasanya bener-bener ya udah total baru aja teman-teman. Cuma kalau duduk doang pastinya ada kurang, harus ngetes kita. Makanya segera deh nanti ya, teman-teman tunggu aja videonya saat gua nanti ngetes MUX dan D-Max di habitatnya. Sekarang, kalau ngomong salah satu SUV crossover yang gue penasaran, tapi mungkin teman-teman juga nggak bakal nyangka, yaitu Hyundai Creta. Creta. Ya, ini namanya agak sedikit bikin ambigu juga ya. Misalnya ada teman-teman yang punya kereta ini, terus lagi pergi, terus nawarin ke teman kayak, lo balik sama gue aja, gue bawa kereta gitu kan, kayak, mohon maaf, gimana caranya? Maaf receh. Ya, ini menurut gue menarik banget. Gue pribadi suka secara desainnya, ukurannya, dimensi juga kayak cocok banget ya buat jadi salah satu mobil harian, tapi pas lagi nggak sama keluarga ya, cuma buat mobilitas sendiri. Gue jujur suka banget, kalau warnanya, ya gue karena suka warna biru ya, jadi gue senengnya keretanya yang biru. Coba kita lihatnya yang ke biru aja kali ya, sini. Jadi kalau gue lihat emang warna birunya buat gue pribadi nggak terlalu mencirikan biru dari mobil merek lain ya. Kayaknya ya udah punya karakter sendiri aja gitu birunya si kereta ini. Tapi kalau yang gue mungkin akan langsung modifikasi kalau gue punya kereta ini mungkin di velgnya aja kali ya. Gue mungkin akan pertahanin kalau untuk ukuran bannya, gue pakai yang sekarang, yaitu pakai ukuran 215/60. Gue bakal ganti juga 215/60, mungkin kembangannya gue pakai AT, paling velgnya aja yang gue modifikasi. Wah, ini dia teman-teman, para peserta Jimny Challenge Part 2. Kalian pasti udah pada tahu juga kalau misalnya segera sebentar lagi Road Party bakal bikin Jimny Challenge yang bagian kedua ya, lanjutan dari yang waktu pas pertama di Malang. Nah, jadi sekarang ini udah ada beberapa upgrade yang emang diharuskan sama panitia. Kebetulan di sini yang minta diubahnya orangnya ada sini. Apa aja, Val? Apanya? Ban MT. Ban MT. Terus pasang winch. Pasang roof stand. Terus ban MT udah tadi ya? Ban MT udah. Apa ya? Pokoknya perlengkapan keselamatan juga. Oh, recovery kitnya semuanya harus dilengkapin. Oh, batu-batan. Oke. Batu boot, life vest segala macam, nah itu. Oh, sampai ada life vest segala. Sama kayaknya helm bakal juga. ada. Oh, helm juga. Kayak bakal ada berenang-berenangnya nih kalau ada live vest nih. Tunggu aja ya. Kayak bakal seru banget sih teman-teman. Oke, Pal, ini gue lihat dulu ya. Siap. Thank you ya. Nah, jadi teman-teman, keempat Jimny ini itu udah diubah sesuai sama request-nya panitia. Tadi udah kasih tauin pertama ban MT. Ini kemarin juga Arif lumayan lama diskusinya untuk pilih ban MT-nya. Akhirnya Arif pakai Yokohama Geolandar. Sementara bagian lainnya kayak misalnya buat winch-nya, terus buat bullbar-nya, ini keluaran dari Forest teman-teman. Tendanya pakai Eiger,
model tendanya ini kayaknya untuk yang 2 orang aja ya. Tipe yang 2 person atau 2 orang. Habis itu velgnya tetap sama pakai Evo Course. Tapi kalau gue lihat ini kayaknya juga udah sedikit ditinggiin ya. Suspensinya udah di lift up pakai Ironman. Kalau buat Jimny Om Fitra, ini juga sama ya. Jadi bagian bumpernya udah dirubah. Ini keluaran dari Forest juga, plus pakai winch dari Ironman, teman-teman. Yang gue suka salah satunya adalah untuk ban. Jadi Om Fitra pakai ban yang sama kayak yang gue pasang di Jimred dan juga di Vitara kuning, yaitu Dunlop Grand Trek MT2. Ukurannya pun juga sama, pakai 9,5, tapi untuk velgnya tetap masih pakai velg bawaan dari Jimny JB74. Nah, karena ukuran bannya sekarang udah lebih gede dari sebelumnya, jadi mobil ini juga ditinggiin, teman-teman. Sementara untuk ninggiinnya, ini pakai lift kit dari Ironman. Dan yang terakhir, teman-teman, ini kalau gue lihat, si cat bodinya juga udah dilapisin sama PPF ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah mulai challenge, masuk ke hutan, si bodinya lebih terlindungin ya, kalau terkena ranting dan lain-lain, supaya nggak gampang baret. Kalau mobil Omobi, yang pasti pertama gue lihat beda, yaitu sekarang udah nggak NA lagi, teman-teman. Udah ngaplikasi turbo, sesuai dengan slogannya yang emang kami demen turbo, kami suka turbo, jadi ya kayaknya sekarang udah jauh lebih represent ya. Sebuah Jimny yang sesuai sama slogannya Omobi. Kalau ngomongin buat off-road, teman-teman, pasang turbo itu emang sedikit mungkin lebih ada resiko ketimbang kita pakai NA. Apalagi kalau kita udah jarak jauh, keluar kota, yang mungkin udah makin nggak ketemu peradaban, misalnya ke dalam hutan rimba, kita pakai mesin yang lebih high performance, itu emang resikonya lebih besar ketimbang kita untuk mesinnya itu full stock. Cuma gua sendiri juga sebenarnya kalau ngelihat dari videonya waktu ngebangun ini, kita ngomongin untuk kompresinya, untuk busnya, rasanya emang udah disetting supaya nggak terlalu high performance. Jadi buat dipakai jarak jauhnya itu jauh lebih aman. Selain itu, kalau untuk bumper, Omobi masih tetap pakai bumper standarnya, tapi tetap dipasangin winch. Karena pakainya bumper standar, mau nggak mau si winch-nya ini dimasukin ke dalam, jadi bumpernya agak sedikit dikorbanin, ada bagian-bagian yang dicoak supaya bisa masuk. Tapi overall gue ngelihatnya tetap masih oke ya. Maksudnya jatuhnya tuh pas aja, nggak terkesan maksain. Ya nanti kalau misalnya kita ngomongin masalah pas di hutannya, di tracknya itu seperti gimana, kita ngelihat pas lagi di Jimny Challenge saja. Yang pasti, kalau pakai bumper yang standar gini, proteksinya pas lagi off-road emang nggak bisa semaksimal kayak kompetitor lainnya yang udah pada pakai bumper besi. Dan satu hal lagi, teman-teman, kalau ngomongin buat ban, jadi Omobi ini juga udah pakai ban MT kan, seperti yang lain. Omobi pakainya BFG yang MT, tapi ukurannya mungkin yang paling kurus dibandingkan yang lain. Karena dia pakai ukurannya yang 205, teman-teman. Sementara tingginya 80. Itu berarti Omobi ban yang paling kurus. Di satu sisi mungkin pembagian untuk gripnya itu nggak sebaik yang lain karena lebih lebar. Tapi di satu sisi lebih lincah, lebih ringan, dan beloknya juga bisa lebih maksimal, teman-teman. Ya kita lihat aja nanti ya. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin Jimny Ridwan atau yang disebutnya Akira Jimbo, ini yang emang udah dari awal gue ngelihatnya udah siap buat ke habitatnya. Bukan ke mall ya, maksudnya untuk kita bawa ke alam. Jadi Ridwan pun juga bilang, sekarang kompetitornya yang lain kurang lebih jadi Akira Jimbo wannabe. Karena konsepnya lebih ke konsep overland seperti Jimny-nya Ridwan, teman-teman. Jadi kalau Ridwan yang udah dari awal, dia pakai bull bar, dari Forest juga, plus winch Ironman, bagian atas udah lebih dulu ada roof tent-nya, terus habis itu ada awningnya juga. Dan kalau buat bannya, dari awal tuh Ridwan tuh udah pakai MT. Tapi sekarang ini yang nempel diganti AT dulu. Gua nggak tahu nanti pas lagi Jimny Challenge Part 2 apa akan diganti MT atau tetap pakai AT-nya BFG ini. Yang pasti teman-teman, kalau ukuran yang segini
menurut gua traksinya bisa lebih maksimal ketimbang waktu pakai yang lebar 185 ya. Menurut gua terlalu kurus, jadinya traksinya itu malah bikin mobil itu kekubur ke bawah ketimbang traksinya maju ke depan. Tapi overall kalau gue lihat emang mobil Ridwan tuh dari yang part 1 sih udah yang paling cocok ya untuk kita ajak ke alam bebas. Oke teman-teman, paling sekian dulu buat video kali ini. Jadi kita udah ngeliat secara overallnya, terutama buat kendaraan roda 4, apa aja yang menarik buat gua. Tapi jangan lupa, nanti masih ada video lanjutannya, di mana gua akan main ke booth Camper Van Indonesia. Ini banyak banget yang menarik di sini, dan mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pada suka untuk pergi overlanding atau camping ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih yang udah nonton. Sehat-sehat buat kalian semua sekeluarga. Oke, dadah. Assalamualaikum.